semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham Cerfin atau Ceraipan Finance ya. Ini mereka bergerak di bidang bisnis peminjaman uang untuk beli kendaraan, dan kalian bisa cek sendiri di websitenya officialnya mereka di celipan.co.id atau cari di Google aja ya. Oke, aku akan bahas langsung ke poin-poin pentingnya saja. Kode sahamnya CFIN atau aku sebutnya Cefin, atau mereka juga punya nama perusahaan Celipan Finance Indonesia. Boleh juga sebut Celipan Finance. Oke, bisnis mereka meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi untuk beli kendaraan ya. Jadi mereka mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman. Kepemilikan 51% lebih dipegang oleh Bank Panin ya. Lalu 8,23%-nya dipegang BBH Luxembourg, bla 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 bla. Nanti kalian cari sendiri di website IDX atau di Google. 40% dipegang oleh masyarakat. Jadi Cevin ini dikendalikan oleh Bank Panin. Bank Panin sekarang dikontrol oleh keluarga Gunawan ya. Dan berita terbarunya, kontrol Bank Panin sedang ingin dijual oleh keluarga Gunawan. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada update lagi, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kasus hukum ada beberapa kasus kecil yang berhubungan dengan penggelapan, penipuan, dan lain-lain dari sisi konsumen maupun karyawan. Karena ini perusahaan cukup besar, maka pasti ada kejadian yang seperti ini, apalagi dari bidang peminjaman ya. Atau tidak mau membayar, misalnya konsumen beli barang tapi nggak mau melunaskan pinjaman mereka. Pasti ada lah kena kasus hukum. Tapi secara garis besar masih aman. Oke, harga tertinggi di satu tahun terakhir ada di 550 di bulan Maret 2024 di tahun lalu ya. Harga terendah satu tahun terakhir di 262 di Februari tahun ini ya. Harga sekarang kisaran 328. Jadi resiko harga turun ke harga terendahnya itu cuma 20%. Sementara itu kalau dia mau naik ke harga tertinggi itu bisa dapat cuannya 67%. Jadi secara rasio perbandingan resiko dengan keuntungan ini sangat menarik ya. Turunnya cuma minus 20%, sementara itu naiknya 67%. Nah, ini jaraknya, kita bisa lihat jaraknya ya. Oke, ini chartnya. Kita langsung lihat chartnya aja ya. Nah, ini chartnya mereka sempat downtrend ya, bearish banget dari tahun 2024. Lalu di sekitaran bulan ini mulai ada tanda-tanda mereka mulai break dari downtrendnya mereka ya. Ini ada trendline yang sudah aku gambar ya, menurun, dan mereka berhasil break di sekitaran bulan April kemarin dan berhasil di retest ya, dan mereka naik lagi. Ini baru mulai ini mereka untuk menanjak ya. Jadi harganya masih bottom banget. Jadi lumayan bagus ini dari sisi chart ya. Dan ini ada trendline yang sudah mulai terbentuk, sudah retest trendline 2 kali. Jadi secara chart ini cukup oke ya. Ini secara chart cukup oke, ada pembalikan arah dan sudah mulai menanjak. Kita lihat dari sisi ekuitas. Ini ROE-nya ini kecil banget, hanya 2%. Jadi setahun itu cuma naik 2%-an aja ekuitasnya mereka ya. Nah, ini penting banget ya ROE. Kenapa? Karena laba atas ekuitas. Jadi kalau kita beli saham itu sama dengan beli ekuitas. Jadi kalau misalnya ekuitasnya naik itu artinya bagus. Tapi kalau misalnya ekuitasnya turun itu artinya jelek. Tapi kalau naiknya pelan pun juga dibilang bagus banget enggak juga, karena naiknya terlalu pelan. Kita lihat ya dari tahun-tahun ke tahun. Mereka naiknya pelan banget ekuitasnya. Jadi harga sahamnya susah naik. Jadi kalau pun ini naik berdasarkan ini aja paling naik turunnya ini berdasarkan news atau FOMO lah ya, FOMO atau fear. Jadi naik turun harganya itu berdasarkan dua hal itu, FOMO dan fear. Oke, langsung sisi utang. Total utang 4,2 triliun ya, 4,2 triliun utangnya. Piutang konsumen ada 8,4 triliun. Jadi utangnya cukup aman karena bisa dibayar oleh piutang konsumen. Namun kalau misalnya konsumennya gagal bayar, ini jadi resiko bagi perusahaan ya. Misalnya gagal bayarnya sampai 50%, tapi tetap aman sih ya kalau misalnya gagal bayarnya itu 50%, tapi nggak mungkin sampai 50% lah ya kalau gagal bayar ya. Kalau sampai gagal 50% artinya semua bisnis dunia sedang mengalami krisis ekonomi. Tapi aku rasa ini untuk saat ini ya, keadaan saat ini resikonya cukup kecil. Dari sisi utang cukup aman ya. Perbandingan modal.
Dari modal utang itu 4,2 triliun ya, bahasa finance-nya liabilitas. Sementara itu modal dari setoran investor dan dari laba dengan sebutan finansialnya ekuitas ada 5,7 triliun. Yang 4,2 triliun dengan 5,7 triliun perbandingan cukup oke ya. Ekuitas lebih besar daripada liabilitas. Cukup oke, 57 banding 43. Kenapa ekuitas harus lebih besar? Karena kalau misalnya ekuitasnya lebih besar, maka investor akan mendapatkan keuntungan dari laba dengan porsi yang lebih besar. Kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, artinya keuntungannya lebih banyak untuk membayar utang. Investor kebagiannya lebih sedikit. Jadi makanya ekuitas itu harus lebih besar dibanding liabilitas. Jadi jika Cevin ini atau Celipan Finance ini konsisten meningkatkan laba di masa depan, ekuitas masih bisa bertumbuh lebih tinggi lagi. Oke, dari sisi omset dan laba kuartal 1 2025 turun jika dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun lalu ya. Turunnya lumayan, cukup lumayan lah kalau menurutku lah ya. Ini kita lihat, ini total pendapatan 475 miliar, turun ke 425 miliar, omsetnya turun. Lalu dari laba turun turun juga dari 86 miliar turun ke 35 miliar. Ini turunnya 50% lebih nih laba bersihnya ya. Dari sisi omset dan laba turun, jadi tandanya bisnis mereka sedang mengalami penurunan ya. Dan terbukti mungkin dengan apa ya, makroekonomi yang katanya akan resesi mungkin bisa ditandai dengan ini. Jadi kalau misalnya ada yang bilang teori ekonom yang bilang kalau misalnya penjualan mobil menurun, kemungkinan mereka ada tanda-tanda resesi atau bisnis sedang menurun. Nah, ini tanda bisnis sedang mengalami penurunan. Aku rasa sih bukan resesi ya, tapi bisnis-bisnis lagi slow down lebih tepatnya. Arus kas positif ya, 119 miliar, naik banyak dibanding kuartal 1 tahun sebelumnya yang minus 300 miliaran. Cukup cukup ini ya, cukup tebal ya minus. Jadi memang tahun-tahun sebelumnya mereka memang sering minus ya secara arus kas. Tapi tetap overallnya mereka tetap masih untung sih sebenarnya kalau mau dihitung totalan ya. Ini pertanda, tapi untuk saat ini pertanda kesehatan keuangan sangat baik karena arus kasnya positif 119 miliar. Untuk saat ini cukup baik di tahun ini. Valuasi ya dari ini salah nih, bukan 240. Tiga tiga tadi berapa ya? 328 ya. 328. Nah, di harga 328 dividen yield tidak ada ya. Kadang mereka tidak bagi dividen, kadang ada. Lebih sering tidak bagi dividen sih. Jadi dari sisi dividen tidak ada. Dari sisi P/E ratio mereka 9,36 kali. Dari sisi PVB 0,22 kali. Ini artinya di sini semua di bawah wajar ya. P/E ratio di bawah 10 kali, PVB di bawah 2 kali. Ini bahkan jauh banget ya dari sisi ekuitas. Jadi secara keseluruhan valuasi saham Cervin ini sedang murah. Kesimpulan. Nah, kesimpulan ya. Opini pribadi ya. Untuk saat ini cocok untuk beli jangka pendek ya. Karena chart menunjukkan adanya tren pembalikan arah dari bearish ke bullish. Kita tadi udah lihat ya, dan ini kita liatin lagi. Jadi mereka sempat bearish banget. Tiba-tiba di ujung di sini mereka ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Pembalikan arahnya tepat di sini nih. Jadi untuk beli jangka pendek oke banget. Target jual untung terdekat di harga berapa? Nah, di sini aku udah tandain ya di sini nih. Sini akan menjadi resistennya di harga 380. Jadi kalau kalian beli sekarang di 328 atau 330, kalian boleh taking profit di harga 380. Kalau kalian mau ingin lebih tinggi lagi mungkin juga boleh, tapi kalau mau amannya ya 380 sih ya. Tapi kalian terserah kalian ya, keputusan kalian masing-masing mau jual di harga berapa kalau misalnya beli sekarang. Valuasinya masih murah ya, dan bisnis mereka secara keseluruhan ini bisnis mereka masih baik-baik aja. Meskipun omset mereka turun, tapi perusahaan ini cukup kuat. Karena tadi ada piutang ininya, piutang konsumennya 8,4 triliun nih. Mereka akan mendapatkan 8,4 triliun ini. Kalau misalnya konsumennya membayar semua ya, tidak ada yang gagal bayar. Oke, catatan tidak cocok untuk investasi jangka panjang karena dia grafiknya naik turun banget ya kalau kita lihat, nah naik turun banget ini. Jadi untuk jangka panjang nggak bagus.
dia cenderung sideways. Ini lebih cocok untuk trader harian ya, atau trader swing, mingguan atau bulanan. Nah, ini sudah mulai kembalikan arah. Jadi ini cocok untuk trader, tapi kalau investasi jangka panjang jangan, karena tidak ada dividen juga ya. Kadang kasih, kadang enggak. Jadi nggak cocok untuk jangka panjang. Beresiko ya, saat konsumen gagal bayar, nanti bisnisnya bisa bisa berakibat bangkrut. Jadi hati-hati aja. Jadi beresiko juga secara makro kalau misalnya mayoritas bisnis atau ekonomi sedang lesu dan banyak PHK, nanti pembelian kendaraan pun menurun. Dan bisnis Jevin pun juga menurun juga ya. Kita sudah terlihat dari sini ya, omset turun ya, omset dan laba mereka turun di kuartal 1. So, tetap kalau mau beli ya untuk jangka pendek aja, mungkin ambil 20% atau 30%, tapi kalau untuk jangka panjang tidak. Sekian untuk analisa saham Cevin ini. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau kurang, kalian boleh tambahkan atau koreksi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.